Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian dengan NIM S1B1210009, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo. Baik, langsung saja. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang segmentasi pasar, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu segmentasi pasar. Jadi, segmentasi pasar adalah strategi perusahaan untuk mengetahui target konsumen dengan lebih baik sehingga bisnis yang dijalankan dapat membawa hasil yang optimal. Selanjutnya, cara melakukan segmentasi pasar. Cara melakukan segmentasi pasar bisa dilakukan dengan tahap-tahapan berikut ini. Yang pertama, memahami bisnis yang Anda miliki. Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah memahami bisnis yang Anda miliki. Produk apa yang Anda jual, jasa apa yang Anda tawarkan, apakah produk atau jasa Anda ada pasarnya, seberapa besar pasar itu, ada di posisi mana bisnis yang Anda miliki di market share. Yang kedua, menentukan kriteria segmentasi pasar. Tentukan target pasar berdasarkan kriteria segmentasi pasar. Grafis, geografis, perilaku atau kebiasaan dan psikografis. Anda bisa menentukan berdasarkan salah satu kriteria atau kombinasi dari keempat jenis pasar tersebut. Sesuaikan dengan target bisnis yang Anda miliki. Yang ketiga, memahami target pasar. Bagaimana cara untuk memahami target pasar? Anda bisa melakukan survei terhadap calon konsumen, baik berupa kuesioner, face group, diskusi, melakukan polling, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan segmentasi pasar. Yang pertama, target pasar menjadi lebih jelas. Salah satu alasan kuatnya segmentasi pasar adalah karena pasar bersifat heterogen. Segmentasi pasar dilakukan untuk mengoptimalkan konsumen yang memiliki kesamaan karakteristik baik perilaku, keinginan, gender, maupun lokasi tempat tinggal. Hal ini dapat mempermudah perusahaan untuk membuat strategi marketing di setiap kelompok konsumen dengan tepat. Yang kedua, memahami kompetitor bisnis. Melakukan proses segmentasi jual juga bisa membantu dalam mengembangkan perusahaan itu sendiri. Secara tidak langsung, perusahaan akan lebih mengetahui mengenai target konsumen dan pesaing atau kompetitor mereka. Perusahaan juga akan dengan mudah mengetahui peluang-peluang apa saja yang bisa diambil dengan begitu. Perusahaan tersebut bisa mengatur strategi bisnis yang tepat untuk perkembangan mereka di masa depan. Yang ketiga, membangun produk atau jasa. Segmentasi pasar juga akan memudahkan proses penentuan marketing mix produk, promotion, price, people, proses physical evidence. Manfaat segmentasi pasar adalah mengetahui pengertian dan tujuan dari segmentasi pasar. Mari simak mengapa segmentasi pasar menjadi penting untuk bisnis Anda. Memberikan pesan konten yang kuat dan tepat sasaran ke konsumen. Mengembangkan strategi marketing yang efektif, menaikkan loyalitas konsumen, memikat konsumen untuk membeli produk Anda. Menjadikan bisnis Anda berbeda dengan kompetitor. Selanjutnya, jenis-jenis segmentasi pasar. Strategi segmentasi pasar sendiri umumnya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, segmentasi demografis. Segmentasi demografis melihat beberapa aspek seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status menikah, dan lain jenisnya. Segmentasi demografis sering diterapkan perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran bagi produk atau jasa yang mereka tawarkan. Memang variabel yang disebut lebih mudah untuk diketahui dan diukur dibandingkan dengan variabel dalam jenis segmentasi pasar yang lain, sehingga segmentasi pasar seringkali dinilai lebih mudah untuk dilakukan. Yang kedua, segmentasi geografis. Dalam segmentasi geografis mengelompokkan target berdasarkan aspek lokasinya, contohnya tempat tinggal calon konsumen. Jenis segmentasi ini bisa dipertimbangkan karena kebutuhan dan kegunaan suatu produk atau jasa akan berbeda-beda tergantung pada cuaca, keadaan tanah, dan lokasinya. Yang ketiga, segmentasi perilaku. Penerapan segmentasi ini membantu Anda mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap sebuah bisnis. Beberapa variabel yang dilihat dalam segmentasi perilaku adalah pengetahuan, sikap, reaksi, dan penggunaan produk oleh seorang konsumen. Segmentasi perilaku seringkali berhubungan dengan proses diskusi making, pengembalian keputusan jika diterapkan dengan baik. Anda juga bisa menyusun strategi untuk membangun brand loyalitas dan konsumen bagi bisnis sendiri.
Yang keempat, segmentasi psikografis. Sedikit berbeda dengan ketiga jenis yang telah disebutkan, segmentasi dari calon pelanggan, biasanya proses penyelesaian segmentasi ini disebut lebih rumit karena Anda perlu tahu persis mengenai selera sasaran pasar. Selanjutnya, syarat dasar segmentasi pasar. Menentukan calon konsumen dalam segmentasi pasar memerlukan pertimbangan dan penilaian tertentu. Ada beberapa syarat yang mendasari konsumen itu agar masuk ke dalam pasar yang ditargetkan perusahaan. Beberapa dasar segmentasi pasar diantaranya, yang pertama, target pasar bisa diukur, misalnya dari segi jumlah atau usia, bisa diakses, skala target pasar cukup besar, bisa dibedakan, pasar yang dituju bisa memberi keuntungan untuk perusahaan, bisa menjadi sasaran dari program pemasaran yang dilaksanakan. Sekian dan terima kasih.